Selamat datang lagi di channel Oho Pamungkas. Kali ini gue sudah ada di Terminal Jombor. Setelah perjalanan dari Bekasi, dari Jakarta menuju Jogja dengan Sinar Jaya yang rute Mampang Parangtritis. Kali ini gue sudah ada di Terminal Jombor lagi, dan kali ini gue akan balik menggunakan Agramas. Bukan naik double deckernya, bukan naik yang kelas eksekutifnya, tapi naik kelas terbaru dari Agramas, yaitu kelas Suite Kombi. Ya. Jadi ini memang layanan terbaru dari Agramas yang berangkat dari Rajek untuk start awal ya, dari barat sampai dengan Yogyakarta, dan ini finishnya di Terminal Giwangan Yogyakarta. Kali ini gue akan naik dari Terminal Jombor, masih menunggu armadanya belum sampai karena start dari Terminal Giwangan. Sambil menunggu, yuk kita lihat-lihat ada apa aja di Terminal Jombor untuk hari ini. Untuk line up yang udah tersedia di Terminal Jombor ini ada BM97. Ini kelas eksekutif. R11 juga kelas eksekutif. Dan juga ada double deckernya untuk keberangkatan sore hari. Ini ada Haki 006 yang sasisnya pakai Scania K410. Gue sendiri udah pernah naik bis yang ini, gitu ya. Udah naik juga reviewnya di TikTok gue @oho_pamungkas. Di sebelah sana ada Sinar Jaya, yang ini juga jadi bis Jamnas ya. Ini yang pakai sasis OC500 RF 2542 1DD. Wih, kebuka nih bagasinya. Di bagian sini ada duo Mulyo Indah dan juga Sudiro Tunggajaya. Ada yang julukannya Hani dan juga Moga. Akhirnya Mulyo Indah balik ngelen lagi, dan platnya nih plat DK loh. DK 9134GH. Kalau nggak salah kayaknya bekasnya Gunung Harta kalau begini ya. Dan Sudiro Tunggajaya ini pakai unit yang Moga. Kita lihat apakah seatnya masih pakai double leg rest. Ternyata enggak ya. Masih pakai ding double leg rest. Tapi dengan bentuk yang agak berbeda. Kita lihat. Oh, seperti ini double leg rest-nya. Untuk yang Mulyo Indah Jogja Jakarta sekarang. Unik ya, double leg rest-nya kayak gini. Dah, sementara ada itu doang di Terminal Jombor untuk hari ini di jam berapa nih? Jam 16:21. Udah beli es teh. Udah haus banget. Menikmati sore sambil minum es teh. Untuk jadwalnya bis gue sendiri itu di jam 5 masuk di Terminal Jombor. Berangkat di jam 17.30. Masih menunggu bisnya dari Terminal Giwangan. Armada R11 diberangkatkan dari Terminal Jombor. Kelasnya eksekutif, leg rest, dan udah pakai seat rimba kencana. Enak nih. Berangkat di jam 16:30. Nah, belakangnya ada Mulyo Indahnya tadi, double leg rest. Comeback, Mulyo Indahnya comeback. Tapi platnya DK loh. DK 9134GH. PT Mata Bin Sukses Perkasa. PT-nya siapa itu ya? Iya sih, bener sih. Tapi lagi kerungu. PT Mata Bin Sukses Perkasa. 1DD berangkat dari Terminal Jombor. Selalu stikernya bis Trans Jawa, nggak berubah-berubah. Bis Jamnas BMC. Ganti lampu. Yo. Ganti JB3. Armada double decker Rosalia Indah 112.
Jam berangkat jam 5 ini. Habis ini masih ada satu DD lagi kalau nggak salah. Akhirnya nyampe juga bis yang ditunggu-tunggu. Bukan deng, ini mah Sweet Family. Ternyata ada juga yang Sweet Family ya. SR008. Ternyata ada yang Sweet Family juga. Menarik ini. RM. Jadi ternyata hari ini tidak jadi naik Sweet Kombi karena armadanya Perpal Bolo diganti Sweet Family yang ini. Benar berarti. SR008. Makanya kaget tadi kok Sweet Family jalan Jakarta. Jalan Jogja ternyata lagi perbaikan. Oke. Mari kita jalan bersama SR008. 17.20 bis berangkat dari Terminal Jombor. Aduh, seru banget nih ini. Penuh dengan kejutan ternyata perjalanan kali ini. Awalnya harusnya pakai bis Sweet Kombi, ternyata diganti menjadi kelas Sweet Family. Hari ini dapat armada SR008 yang konfigurasinya adalah Sweet Family, ya. Sleeper 21. Gue dapat kursi di SB1 alias di belakang kernet persis dan masih dapat view untuk lihat ke depan. Tuh, kayak gitu. Oke lah, mari kita nikmati perjalanan ini. Oke, jadi ceritanya itu tadi udah ke agen ya, dan pas ambil tiket dikasih nomor RM008. Tapi ternyata yang datang adalah SR008. Secara nomor harusnya sama gitu kan. Nah, tapi jamnya juga pas gitu, jam 17 datang di Terminal Jombor. Akhirnya kita coba tanya ke karnetnya, dan kata karnetnya bis aslinya yaitu yang Sweet Kombi ada trouble di bagian persnelingnya. Nah, karena bisnya masih garansi, jadi dibalikin lagi ke dealer untuk diperbaiki, dan akhirnya yang hari ini diberangkatkan adalah kelas Sweet Family. Jadi ini adalah keberuntungan untuk yang beli tiket kelas eksekutif gitu ya, karena bayar kelas eksekutif dapatnya bis sleeper. Tapi buat yang bertanya-tanya kira-kira apakah akan bakal dapat bis ini, apakah kelas Sweet Family ini jalan tetap di Jogja? Sementara belum gitu ya, karena untuk yang kelas sleeper dengan konfigurasi 12 itu sementara dilayani sama Sweet Kombi kalau bisnya sudah sehat gitu ya. Jadi konfigurasi di depannya itu adalah kelas eksekutif 22. Terus di bagian tengah ke belakang itu isinya sleeper dengan konfigurasi 12 atas bawah dengan harga tiket 350.000 untuk kelas sleepernya. Dan untuk kelas eksekutifnya itu kalau nggak salah di harga 275 atau 280. Dan hari ini yang beli tiket eksekutif bisa dapat kesempatan untuk naik kelas sleeper secara cuma-cuma alias free upgrade. Well, ya kita review lagi lebih lengkap setelah yang ini. So, di kelas sleeper ini dapat fasilitas yang sama seperti kelas sleeper Agramas pada umumnya. Ada bantal yang lumayan gede, sama ada bed cover yang sangat-sangat tebal ini. Dengan harga 350.000 udah dapat fasilitas ini. Dan untuk port USB sendiri ini ada di bagian atas, agak gelap ya. Ada port USB biasa sama port USB yang Type-C. Ada lampu baca juga tapi nggak bisa nyala, dan karena ini kelas Sweet Family yang 12 gitu, jadi di sini nggak ada kompartemennya. Kompartemen atau bottle holdernya, cup holdernya nih ada di sebelah sini. Buat naruh barang-barang. Seperti itu. Nggak ada port USB di sini, port USB-nya cuma ada di bagian atas saja. Untuk legroomnya sendiri
Ini sudah diisi tas dan juga sendal gue ya. Nah, kurang lebih seperti ini dengan tinggi 168 cm masih aman dan mentok. Kalau 170 juga mungkin masih aman. 175 ke atas baru sempit banget. Untuk jadwal dari Agra Sweet Kombi ini sendiri, atau ya sekarang jalannya Sweet Family gitu ya, start dari Terminal Giwangan dia, dan juga habis dari Giwangan masuk ke Terminal Jombor, dan perjalanan lanjut sampai dengan Magelang. Nanti perjalanan akan lanjut lagi via Temanggung kalau nggak salah ya, dan akan terus ke Jakarta. Nanti endingnya atau pemberhentian terakhir adalah di daerah Rajek, Tangerang. By the way, ini adalah pengalaman pertama gue naik yang kelas Sweet Family atau yang sleeper konfigurasi 1-2. Teman sih yang pernah bilang lebih sempit dibandingin sama sleeper yang biasa, dan ternyata ya memang lebih sempit untuk untuk lebarnya gitu ya. Kalau untuk panjang legroomnya sih aman-aman aja, tapi memang untuk lebarnya ini jadi lebih sempit. Udah gitu juga agak bingung kalau punya banyak barang, jadinya kayak akan mengganggu legroom kita sendiri. Dan ya ini menjadi satu pertimbangan lah ya kalau misalnya mau naik Sweet Family. Ada yang harus dikorbankan, yaitu untuk kelegaan atau lebar dari ruangan si Sweet Class atau si sleepernya ini kayak gitu. Nah, ini untuk penomoran kursinya, SA itu sleeper atas, ini SB sleeper bawah, sama kayak yang di sini SA dan juga SB. Total ternyata di sini ada 30 seat ya. Kalau kita lihat ini SB 14-15 yang terakhir. Dan ini total 30 set, makanya di sini ini kosong, nggak ada apa-apanya. Yang gue suka, pintu daruratnya bisa berfungsi dengan sangat-sangat optimal di sini, bener-bener nggak kehalang apa-apa. Di sini ada dispenser lengkap dengan kopi, susu jahe dan lain-lain. Ada minibarnya, dan ini ada sofa-sofaan kecil bisa buat duduk sambil ngopi. Dan sini ada toiletnya juga, menarik banget, nice. Jam 18.29 bis mulai memasuki area kota Magelang. Di sini seperti biasa, kalau yang namanya bis pasti lewat jalur lingkar ya. Dan sejauh ini perjalanan lumayan lancar. Tadi sudah naikin satu penumpang juga di daerah Muntilan kalau nggak salah. Dan kemungkinan sih nanti ini akan lewat Bawen, bukan lewat daerah Temanggung namanya ya. Iya benar. Iya Pak. Iya. Iya Pak, nanti ini blokir deh. Iya Pak. Iya. Ya biar adem dulu. Iya. Iya. Jam 18.35 bis sampai di Terminal Tidar Magelang. Cakep banget ya terminalnya. Akhirnya ngerasain ngelihat bis Terminal Tidar. Pak, pulang ikut ini. Nah gini Pak. Ini bis yang semalam nih udah arah ini lagi barengan. Nanti kita konvoy. Tapi yang satu lewat Temanggung, yang ini lewat Bawen. Berangkat nih Sinar Jaya tujuan Mampang yang kemarin dinaikin, masih dengan kru yang sama.
juga masih ada Agramas double decker Haki 004 barengan sama SR008. Masuk juga efisiensi Purwokerto, Kebumen, Magelang, Semarang, jet bus single glass. Cakep banget ya. Jam 18.47 kita berangkat dari Terminal Tidar Magelang. Kita nanti akan lewat Mbawen, Ambarawa, dan dari Mbawen kita akan langsung masuk full tol Trans Jawa. Untuk di seat SB1 atau yang di baris pertama masih lumayan enak nih, dapat view ke depan meskipun ya agak ketutup kursi kernet gitu ya, tapi ya masih lumayan lah, bisa ngintip-ngintip. Kalau yang di bagian atas itu bisa ngintip ke depan juga karena ada sedikit kaca untuk melihat ke depan. By the way, ngomongin tentang bis Sweet Family ini gitu, jadi ceritanya ada cerita tersendiri dari bis Sweet Family ini. Tadi pas di Terminal Tidar gue turun bentar untuk sebat dan ngobrol sama salah satu krunya. Jadi kata krunya, memang bis aslinya ini adalah Sweet Kombi, dan kondisi bis aslinya yaitu Sweet Kombinya itu lagi trouble untuk persnelingnya, dan akhirnya dipakailah bis Sweet Family ini. Tapi ternyata bis Sweet Family ini tuh aslinya harusnya untuk dijalankan di rute Bojonegoro, tapi akhirnya nggak jadi kayak gitu. Dan akhirnya bis ini sementara di standby kan di poolnya Agramas dan masih menunggu strategi berikutnya. Kira-kira bis ini bakal dijalanin di rute mana? Kalau misalnya bis ini jadi bis tetap di rute Jogja, Magelang, Bawen, Jakarta, kira-kira menurut lo cocok nggak? Komen di bawah.
jam 8:30 malam kita masuk di Terminal Bawen untuk ambil beberapa penumpang lagi, dan setelah ini kita akan langsung masuk di tol Trans Jawa. Cepat juga ya perjalanan dari Jombor sampai dengan Bawen, berarti kurang lebih 2,5 jam. Wih, ada Bandung Express, ada pariwisata Bawen Agung, dan ada Makmur Mandiri. Oke, siap, matur suwun. Mau bikin kopi ada di belakang. Oke. Dapat snack sama minum. Dapat air mineral 330 ml sama snack. Apa nih isi snack? Wah, roti Agramas. Begini aja ternyata. Kopi di belakang, di dispenser yang ada di belakang. Satu hal yang selalu bikin agak mengganjal kalau lagi naik sleeper itu adalah ya sebenarnya ini sih fasilitas yang cukup menyenangkan ya. Bantal gede begini sama bed cover tebel. Tapi masalahnya adalah makan tempat. Mau dipakai masih entar, mau pakainya pas tidur. Kalau nggak dipakai menu-menuhin tempat. Jadi akhirnya yang harusnya jadi buat tempat kaki jadinya buat tempat bed cover, bantal, tas, dan juga sendal, sepatu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini justru enak banget bed covernya, karena kalau buat malam-malam terutama AC pas lagi dingin-dinginnya ini ngebantu banget gitu ya. Cuman ya itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau gue emang makanya ini agak entar-entaran, jadi ya udah harus ngorbanin legroom atau tempat kaki lah gitu ya selama perjalanan sebelum memakai bed covernya. Sama ada satu hal yang cukup menarik yang gue selalu bertanya-tanya dan bingung, kenapa desain yang terbaru dari suite kelas itu seperti ini. Ada tekukannya dan juga di sininya ada seperti ini. Nah ternyata ini gunanya adalah untuk armrest. Jadi kita selama duduk itu bisa taruh tangan kita di sini. Kalau sebelumnya itu kan kayak dia full ya, tangan kita ada di dalam. Nah ternyata ini gunanya tuh buat naruh tangan. Simple tapi ternyata sangat-sangat berguna. Cuman yang agak minusnya di Agramas ini, bagian yang sebelah sininya nih, dia nggak dilapis sama yang soft touch ataupun kayak ada busanya gitu. Jadi kalau kena ya keras aja gitu. Gitu deh. Ini armrest ternyata. Sampai dengan Ambarawa Bawen gitu ya, nggak kerasa lim yang gimana banget. Tapi nggak tahu nih kalau di Trans Jawa gitu ya, karena sebelumnya pengalaman gue naik RM di 27 Trans itu ya lumayan limpung. Tapi ya kita lihat di sini. Nah ini untuk snack dari kelas sleepernya Agramas. Ini snack
expect lebih dari ini gitu ya. Karena dengan harga tiket yang agak selisihnya lebih jauh, yaitu Sinarjaya itu juga punya kelas suite family yang konfigurasinya sama 21 gitu kayak gini. Harganya 275.000. Memang sih nggak dapat snack, tapi masih dapat air mineral 600 ml. Selisihnya lumayan. Snacknya roti kecil, dan di belakang sih ada kopi gitu ya. Gue expect lebih banyak sih gitu. Dapat yang asin-asin gitu ya, kayak kacang gitu juga udah lumayan lah. Jam 21.42 kita sudah sampai di rumah makan Kendil Mas milik Agra Mas. Ada beberapa armada yang sudah sampai. Ini ada Jetbus 5-nya Agra Mas R18 dan juga 2 unit Agra Mas Jogja, ada Haki 004 dan juga SR008. Nah, untuk penumpang sleeper dan juga big top ini dapat ruangan khusus di ruangan kaca ini. Tinggal kita tunjukin tiket perjalanan kita. Mas mau? Ya, siap. Nah, yang serunya di sini itu makannya all you can eat cuy. Jadi silahkan pilih dan ambil makanan sepuas kalian, yang penting dihabisin. Menunya hari ini ada telur dadar, nasi putih, ada kayak tongseng gitu, ada ayam, nasi goreng, dan juga ada sop. Nggak lupa ada buah, sambal, dan juga minuman infused water. Seru ya. Servis makan mana yang ada infused water selain di sini? Nah, ini dia
bagian yang paling gue suka kalau setiap naik Agramas, terutama naik yang sleeper atau yang big top gitu ya, adalah pas servis makan, karena menunya bebas pilih, ambil sepuasnya, tapi ingat harus tanggung jawab dihabisin. Nah, kalau kalian ke Kendil Mas ataupun naik bis Agramas, jangan lupa untuk makan nasi gorengnya. Nasi gorengnya enak banget. Terus ini gue pakai telur dadar, ayam potongan kecil, sama sop buat ngangetin badan lah ya. Kerupuknya jangan lupa, dan minumnya ambil minuman yang tidak tersedia di rumah makan bis manapun menurut gue, yaitu infused water. So, mari kita nikmati. Sudah selesai makan dari rumah makan Kendil Mas yang ada di daerah Weleri, miliknya Agramas sendiri. Dan sejauh ini menurut gue, rumah makan Kendil Mas ini adalah rumah makan yang menunya enak-enak banget, pilihannya banyak, dan lo gak harus upgrade menu gitu ya. Karena ada sih memang rumah makan PO yang makanannya enak-enak, tapi lo harus upgrade menu, ataupun makanannya enak tapi lo harus pilih satu menu aja. Nah, kalau di rumah makan Kendil Mas ini, terutama untuk yang penumpang sleeper ataupun big top, pokoknya kelas premiumnya Agramas lah, itu lo bisa pilih makanannya sepuasnya. Mau ambil nasi goreng, mau ambil ayam, mau ambil telur dadar, mau ambil sayuran, mau ambil sop daging, semuanya bebas, sepuasnya, all you can eat, berasa kayak lagi di kondangan. Dan juga tempatnya nyaman gitu ya. Cuman memang yang akan menjadi problem kalau misalnya kalian naik Agramas dari Jakarta, servis makannya tetap di rumah makan ini juga. Jadi lo harus menahan lapar dari Jakarta sampai dengan daerah Weleri ini. Jadi ya prefer sih kalau misalnya berangkat dari Jakarta naik Agramas udah makan dulu gitu ya. Jadi nanti kalau di tengah perjalanan lapar ya udah nunggu sampai Weleri ini. Kelar makan bahaya nih, langsung rebahan. Udah kenyang juga, pastinya habis ini bakal merem kayaknya ya. Sampai nanti di tujuan gue akan turun di Bekasi Timur. Nah, lepas rumah makan Kendil Mas, sekarang untuk masuk ke gerbang tol nggak usah muter jauh-jauh, karena sudah dibuka pintu tol baru yang ada di dalam kawasan industri terpadu daerah Batang. Nah, ini kita mulai masuk ke daerah kawasan industri terpadu Batang. Nanti ini kayak udah kawasan industri yang nantinya kan ada banyak pabrik, dan ada pintu tol khusus yang ini pintu masuk dan exitnya langsung ke dalam kawasan ini. Oke, Pak, son nggih? Ya, Mas, son Mas. Iya. Jam 3:45 akhirnya sampai di daerah Dua Kapal Bekasi Timur. Gila, pulas sekali tidurnya. Tahu-tahu udah sampai di Bekasi aja. Mantap. So far perjalanan yang sangat menyenangkan bersama Agramas Switch Family. Terima kasih untuk kru yang bertugas. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.